Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah lanjutan hukum pidana Islam. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, untuk efisiensi waktu, pada pagi hari ini kita lanjutkan presentasi kita dengan judul Sistematika Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, kepada kelompok yang ditugaskan, saya persilakan untuk mempresentasikan makalah ini. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pembelajaran kali ini. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan mengenai sistematika hukum pidana Islam. Nah, hukum pidana Islam mengacu pada cara hukum pidana dalam Islam diklasifikasi dan disusun berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Adapun yang perlu kita ketahui mengenai pengertian hukum pidana Islam. Nah, pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi tertentu berdasarkan Islam. Nah, kemudian ada pembagian jenis pidana Islam yang meliputi hudud, qisas, dan diyah, kemudian ta'zir. Adapun hudud adalah jenis pidana yang hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Hudud berarti batasan, yaitu batasan yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga masyarakat dari kejahatan berat. Adapun ciri-cirinya, yaitu pertama, hukuman tetap dan tidak diubah. Kemudian pencegahan dan pembalasan. Lalu harus memenuhi syarat pembuktian yang sakit. Tidak bisa oleh manusia jika tidak terpenuhi. Kemudian jenis-jenisnya hudud, ada zina, itu hubungan seksual di luar nikah. Hukumnya yaitu 100 bukan bagi yang menikah, namun hukuman bagi yang sudah menikah jam sampai mati. Kemudian yang kedua, qadhaf, atau menuduh orang lain berzina tanpa membawa 4 saksi. Hukumannya adalah 80 cambukan dan tidak diterima kesaksiannya. Kemudian yang ketiga, pencurian atau mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Nah, hukumannya adalah potong tangan jika ia mencapai nisab terpenuhi syaratnya. Kemudian yang keempat, minum khamar atau minuman keras. Maka hukumannya ialah cambuk. Jumlahnya berbeda dalam riwayat, umumnya 40 atau 80. Kemudian ada hirabah atau perampokan atau perampasan dengan kekerasan. Hukumnya potong tangan dan kaki, salib atau hukuman mati. Kemudian ada murtad atau keluar dari Islam. Kemudian ada yang kedua, ada qisas dan diyah. Ada qisas adalah batasan yang setimpal terhadap pembunuhan atau penganiayaan. Kemudian adalah ganti rugi berupa harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya jika qisas tidak dilakukan. Nah, adapun jenis qisas, yang pertama pembunuhan sengaja. Pelaku
ditentukan oleh syariat. Dia bisa dibayarkan jika korban atau wali korban memilih untuk kisos. Kemudian yang ketiga adalah azir. Azir adalah hukuman pelanggaran yang tidak ditentukan jenis atau kadarnya Al-Quran dan hadis. Penentuan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa berdasarkan kemaslahatan. Adapun ciri-cirinya, tetap fleksibel tergantung kondisi. Kemudian dapat dilakukan pada tindak pidana ringan atau yang belum mencapai syarat hudud. Kemudian bisa teguran cara ringan, denda, penjara pengasingan, bahkan hukuman mati dalam kasus berat.